Kalau saya memang dari awal tuh preferensinya itu yang growth. Soalnya saya merasa kalau dulu awalnya saya juga coba-coba pakai technical, coba-coba pakai fundamental value investing ya, fundamentalnya value investing. Hasilnya itu tidak signifikan. Hasilnya itu terlalu pelan. Contoh misalnya technical ya, kita ngomong technical dulu. Technical itu bisa untung nggak? Bisa. Tapi untungnya itu terlalu kecil. Misalnya kita kena signal ini, untung kita jual. Kena signal ini, turun kita cut loss. Untungnya tuh kecil-kecil terus, untung 5%, 10%, 5%. Kapan kayaknya gitu loh saya pikir. Lalu technical ini, itu bisa dipakai. Tapi untuk saham-saham yang blue chip. Saham-saham yang transaksi hariannya itu besar. Technical itu tidak bisa dipakai di saham-saham yang small cap. Oke. Kalau kita pakai technical di saham yang small cap, itu bakal digeprek sama bandarnya. Bakal rugi kita. Jadi technical ini bermasalah kalau untuk di saham Indonesia, karena saham Indonesia itu kebanyakan medium to small cap. Value investing ini sebenarnya ibarat ada barang yang murah, karena dia murah, dia akan attract pembeli. Nah, masalahnya di Indonesia, barangnya itu ada banyak. Ada 900 emiten. Sedangkan pembelinya itu sedikit. Investor di bursa saham Indonesia itu cuma 5%. Jadi bisa aja saham ini murah, tapi nggak ada pembelinya, growth. Nah, growth ini sebenarnya fokus ke pertumbuhan. Ini fokus juga ke tren saham yang rame gitu loh. Nah, saya fokus ke yang 3 ini. Karena 2 ini saya udah pernah pakai. Portfolio saya nggak bertumbuh. Nvidia, PE-nya juga udah mahal. BV-nya mahal. Apple juga mahal. Tapi kok naik terus? Karena mereka melihat peluang ke depan. Growth-nya, peluangnya, pertumbuhannya di masa depan bakal lebih besar lagi. Growth itu saya lebih lihatnya tuh EPS. Earning per share-nya gitu loh. Kalau earning per share setiap tahun bertumbuh, artinya perusahaan ini bertumbuh. Lalu kita lihat juga corporate action-nya. Ada penambahan aset nggak makin gede? Apapun yang bikin perusahaan ini jadi gede, ya itu bakal sahamnya bakal naik. Kan saham itu sebenarnya mengikuti kinerja perusahaannya. Lalu kita berinvestasi itu kan bukan melihat valuasi sekarang, kita melihat valuasi masa depan. Nah, jadi saya lebih pilih yang kedua ini. Karena yang kedua ini selalu memberikan saya keuntungan paling besar, gitu loh. Bisa setahun, bisa 1000% setahun juga saya pernah, 2000% 3 bulan aja saya pernah, gitu loh. Bisa ribuan persen, bisa ratusan persen. Pertama saya fokus di saham yang merger acquisition. Saham-saham yang diakuisisi. Berarti mencari saham-saham yang diakuisisi? Iya, itu salah satu saham growth stock itu adalah saham yang diakuisisi. Jadi perusahaan ini kan bisnis ya. Bisnis itu dia harus bertumbuh. Kalau dia nggak bertumbuh, ya artinya bukan growth. Namanya growth itu kan dia harus bertumbuh. Nah, jadi apapun yang bikin perusahaan ini bertumbuh, added value-nya meningkat, itulah growth stock. Nah, ilmu ini tuh nggak banyak orang yang tahu. Orang kebanyakan nyarinya value investing. Value investing tuh paling aman sebenarnya. Growth investing ini lebih beresiko. Yang saya lakukan mungkin ada lebih dari belasan kali. Dari belasan itu berapa emiten yang ternyata membuktikan ya mereka signifikan mendongkrak portofolio 90% berhasil, 10% gagal. Oh gitu? Iya, 90. Kan dulu uang saya modalnya cuma 500 juta nih. 500 juta ini jadi ratusan miliar kan. Nah, itu bukti keberhasilan dari growth investing itu. Sebenarnya pemilihan saham yang paling aman itu adalah value investing. Gitu loh. Jadi cara pemilihan saham value investing ini kan kayak Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett itu kan pemilihannya value investing kan. Dia yang paling aman sebenarnya. Tapi ya pertumbuhannya agak lambat saja seperti itu. Tapi aman. Pertanyaannya, kemarin ke Surabaya ketemu sama seorang owner, Kong Lo. Jangan-jangan dalam tahapan mencari tahu kah?